2005 ingin mempresentasikan dengan studi kasus proyek tentang UMKM, PKP, dan transaksi dengan pemerintah yang dialami CV Agus Sejahtera. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Alamsyah. Nama saya Ananda Metasyah. Nama saya Tamaulia. Nama saya Arsipalia. Nama saya Nina Zafira. UMKM dalam perpajakan. Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada UMKM dalam hal perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pengembangan usaha kecil. Perlakuan ini seringkali berupa tarif pajak yang lebih rendah, kemudahan dalam administrasi, atau batasan omset untuk kewajiban tertentu. Adapun dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada pula Peraturan Perundangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait. PMK seringkali mengatur detail pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan perundangan. Kemudian ada pengusaha kena pajak atau PKP dan PPN. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan PPN. Adapun dasar hukum di Indonesia tentang PKP dan PPN yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP, yaitu membahas tentang mengatur secara umum mengenai PPN, termasuk definisi PKP, objek PPN, tarif dan kewajiban penerbitan faktur pajak. Dengan transaksi dengan pemerintah, pertama dengan teori transaksi dengan pemerintah atau instansi pemerintah memiliki kekhususan dalam perpajakan. Instansi pemerintah seringkali ditunjuk sebagai pemungut PPN dan pemotong PPh. Ini berarti instansi pemerintah yang akan memungut PPN atau memotong PPh dari pembayaran yang mereka lakukan kepada rekanan termasuk UMKM. Yang kedua, dasar hukum di Indonesia dengan peraturan Menteri Keuangan atau kita sebut PMK tentang penunjukan pemungutan PPN dan pemotong PPh oleh instansi pemerintah dengan mengatur secara detail mengenai penunjukan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN dan pemotong PPh pada pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Apakah boleh UMKM di bawah 4,8 miliar menjadi PKP? Jawabannya tentu boleh, karena UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar sudah boleh menjadi PKP. Dasar hukum dan logikanya yaitu berdasarkan Undang-Undang PPN, batas omset untuk wajib PKP adalah 4,8 miliar. Pengusaha yang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar pada suatu tahun pajak tidak wajib dikukuh sebagai PKP. Namun mereka dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, disebut sebagai PKP non wajib. Alasan dalam kasus CV Agro Sejahtera memilih menjadi PKP yaitu meskipun omsetnya di bawah 4,8 miliar, mereka harus menjadi PKP karena disyaratkan dalam tender penggandaan barang atau jasa pemerintah. Tanpa menjadi PKP, mereka tidak dapat menerbitkan faktur pajak yang merupakan salah satu syarat tender. Selain itu, mereka menjadi PKP juga memungkinkan untuk mengkreditkan pajak masukan atas perbolehan BKP atau JKP yang belum berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu, apa implikasi jika tidak PKP dalam transaksi ini? Jawabannya, jika CV Agro Sejahtera tidak ber-PKP dalam transaksi dengan dinas sosial,
Implikasinya adalah yang pertama, tidak dapat mengikuti tender. Ini adalah implikasi paling langsung dan krusial karena tender mensyaratkan PKP dan faktur pajak. CV Agrosejahtera akan otomatis diskualifikasi jika tidak memenuhi syarat tersebut. Yang kedua, tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Hanya PKP yang berhak menerbitkan faktur pajak tanpa status PKP. CV Agrosejahtera tidak dapat memberikan faktur pajak kepada Dinas Sosial, padahal ini adalah dokumen penting untuk pertanggungjawaban PPN bagi Dinas Sosial. Lalu yang ketiga, potensi kerugian bagi pembeli atau pengguna jasa Dinas Sosial. Yang terakhir, kerugian kredit pajak masukan bagi CV Agrosejahtera jika sudah PKP. Meskipun saat ini belum PKP, perlu dipahami bahwa jika suatu saat mereka PKP, mereka tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar atas perolehan barang atau jasa yang seharusnya dapat dikreditkan untuk usahanya. Jelaskan prosedur menjadi PKP secara singkat. Prosedur menjadi PKP secara singkat adalah yang pertama, mengajukan permohonan, mengisi formulir pengajuan pengukuhan PKP, melengkapi dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, NPWP didaktur atau penanggung jawab, akta pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, surat izin usaha, laporan keuangan, dan SPT tahunan terakhir, dan foto tempat usaha. Yang kedua ada penyampaian permohonan, diajukan ke kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat wajib pajak terdaftar, dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos atau secara elektronik melalui aplikasi DJP online atau e-registration. Selanjutnya, apa tanggung jawab perpajakan UMKM jika sudah PKP? Jika UMKM sudah dikukuhkan sebagai PKP, tanggung jawab perpajakannya akan bertambah, meliputi yang pertama ada perpajakan pertambahan nilai atau PPN. Memungut PPN, wajib memungut PPN sebesar 11% tarif saat ini dari setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP. Selanjutnya menerbitkan faktur pajak, wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP sebagai pemungutan PPN. Yang selanjutnya menyetor PPN, wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan atau SPT masa PPN disampaikan. Melaporkan SPT masa PPN, wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan atau setiap 3 bulan jika memenuhi persyaratan tertentu. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam laporan ini, PKP menghitung PPN kurang bayar atau lebih bayar, atau pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Selanjutnya pajak penghasilan atau PPH. PPH final UMKM jika memenuhi syarat. Meskipun sudah PKP, UMKM dengan omset bruto sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun dapat memilih untuk dikenakan PPH final sesuai PP nomor 55 tahun 2022. Tarifnya adalah 0,5% dari omset bruto dan disetor di setiap bulan. Selanjutnya kewajiban pemotongan atau pemungutan PPH jika ada. Jika UMKM juga melakukan pembayaran kepada pihak lain yang merupakan objek PPH pasal 21 atau gaji karyawan, pasal 23 sewa jasa, atau pasal 4 ayat 2 sewa tanah atau bangunan, maka UMKM tersebut wajib memotong atau memungut PPH tersebut dan menyetorkan ke kas negara. SPT tahunan PPH, wajib melaporkan SPT tahunan PPH badan bagi CV Argo Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun menggunakan PPH final. Oke, selanjutnya dari simulasi SPT faktur
atau bukti potong. Simulasi kasus misalkan CV Agro Sejahtera sudah PKP mendapatkan kontrak pengadaan bahan makanan senilai 100 juta rupiah, belum termasuk PPN dari Dinas Sosial. 1. Faktur pajak yang diterbitkan CV Agro Sejahtera kepada Dinas Sosial. Faktur pajaknya adalah untuk menunjukkan implementasi PPN dan PPH dalam transaksi pengadaan barang atau jasa oleh UMKM kepada instansi pemerintah. Catatannya adalah ada 2 jenis, yaitu faktur pajak ini merupakan bukti pemungutan PPN oleh PKP CV Agro Sejahtera atas penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua adalah dalam transaksi dengan instansi pemerintah, Dinas Sosial sebagai pemungutan PPN akan memungut PPN sebesar 11 juta dari pembayaran kepada CV Agro Sejahtera dan menyetorkannya langsung ke kas negara atas nama CV Agro Sejahtera. Oleh karena itu, Dinas Sosial akan memberikan bukti pemungutan PPN kepada CV Agro Sejahtera. Karena ini adalah pengadaan barang oleh instansi pemerintah, selain PPN, biasanya juga akan dipotong PPH pasal 22. Catatannya adalah PPH pasal 22 ini bersifat tidak final. Artinya, dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan PPH Badan CV Agro Sejahtera. Yang ketiga adalah ilustrasi SPT masa PPN. CV Agro Sejahtera akan melaporkan transaksinya ini dalam SPT masa PPN mereka. Catatannya adalah karena PPN atas transaksi dengan Dinas Sosial telah dipungut dan disetorkan oleh Dinas Sosial, CV Agro Sejahtera akan memiliki SSP atau surat setoran pajak yang diterbitkan oleh Dinas Sosial. PPN ini dilaporkan di SPT masa PPN di bagian penyerahan kepada pemungut PPN. Kesimpulan untuk CV Agro Sejahtera, meskipun statusnya UMKM, jika CV Agro Sejahtera ingin terlibat dalam tender pemerintah yang mensyaratkan PKP, maka pengukuhan sebagai PKP adalah langkah wajib dengan menjadi PKP. Mereka akan memiliki tanggung jawab perpajakan PPN atau memungut, melaporkan, menyetor, dan dari PPH melaporkan PPH final, menerima bukti PPH dari instansi pemerintah, dan memotong PPH jika ada transaksi dengan pihak ketiga. Kesiapan administrasi menjadi kunci agar kepatuhan perpajakan dapat terpenuhi dengan baik. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom! Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Kami di sini ada pantun. Ayu Ting Ting is 18. Cakep. Thank you for your